usai jadi saksi kasus Haris Fathia, Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan semua LSM NGO diaudit. Langsung direspon oleh Fathia. Kan pemerintah juga pakai dana asing dong. Kalau gitu diaudit. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini kesadaran yang perlu diterapkan atau ini hanya mencari-cari sebuah kesalahan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dana asing. Pemerintah sering mendapatkan, kata Fathia. Begitu juga LSM juga sering mendapatkan. Tetapi sesudah sidang pencemaran nama baik Haris Fathia, usul Pak Menteri Investasi bagaimana semua LSM diaudit, langsung direspon yang secara tidak langsung itu adalah menolaknya. Ayo kita baca di beberapa media sebetulnya seperti apa yang terjadi dan selanjutnya jalan keluarnya bagaimana. Pertama kita baca di Kompas. Usai jadi saksi dalam sidang Haris Fathia, Luhut minta LSM di Indonesia diaudit. Ini yang sepertinya dadakan. Maksudnya mengapa tidak diusulkan jauh sebelumnya? Atau mungkin ini yang berbeda. Kemudian yang kedua di Liputan 6, alasan Menko Luhut minta semua LSM diaudit. Aliran dananya nggak jelas. Aliran dananya nggak jelas. Benarkah? Kemudian di Kompas lagi, Luhut kembali minta LSM diaudit. Koordinator kontra sebut pemerintah juga dapat dana dari asing. Dalam bahasanya ya juga diaudit dong. Kemudian di CNN Indonesia, Fathia respon Luhut audit LSM. Proyek investasi dia dibiayai asing. Kalian memilih yang mana? Kita pilih yang Liputan 6 dan CNN Indonesia. Pertama di Liputan 6, alasan Menko Luhut minta semua LSM diaudit, aliran dananya enggak jelas. Itu sebuah judul yang menantang. Liputan6.com, Jakarta, lembaga swadaya masyarakat terus menjadi sorotan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terbaru. Luhut meminta semua LSM Indonesia ini untuk diaudit. Audit dilakukan untuk mengetahui sumber aliran dana di masing-masing LSM, baik penerimaan hingga penggunaannya. Luhut mensinyalir banyak dana yang digunakan untuk hal-hal yang tidak jelas. Ini tuduhan atau perkiraan atau asumsi. Ini tidak dijelaskan. Banyak LSM yang menggunakan dana untuk yang tidak jelas, kata Luhut saat menjadi saksi kasus pencemaran nama baiknya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kesaksian di persidangan. Dalam kesaksian di persidangan dengan terdakwa Haris Hazar dan Fathia Maulidiyanti, Menko Luhut membantah punya keterlibatan maupun kepentingan bisnis di tanah Papua. Luhut memperkarakan Haris dan Fathia karena merasa dirugikan dakwaan pencemaran nama baik. Tapi kita melanjutkan di CNN Indonesia terkait dengan LSM diaudit. Fathia respon Luhut mau audit LSM, proyek investasi asing dia dibiayai asing. Jakarta, CNN Indonesia, terdakwa kasus ini adalah yang melapor usul diaudit. Menurut Fathia, proyek-proyek investasi yang dikerjakan Luhut justru banyak dibiayai oleh investor asing. Sebenarnya menurut saya itu sama aja ya. Kayak contohnya Pak Luhut itu kan Menko Marves, di mana dalam beberapa proyek investasi BUMN, RPJMN, BSN dan segala macam yang
Pak Luhut bikin di era Jokowi itu semua dibiayai asing. Bahkan perusahaannya juga perusahaan asing, pekerja banyak dari asing juga, kata Fathia usai persidangan di PN Jakarta Timur. Koordinator Kontras ini mengatakan kerja-kerja di LSM memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat, bukan pihak asing. Oleh karena itu, ia menilai kecurigaan soal LSM merupakan antek asing adalah sesuatu yang kuno. Konteks soal foreign agent atau antek asing dan lain sebagainya sangat kuno karena sebetulnya tidak ada yang bekerja untuk asing, dan kita lihat hari ini di mana investasi asing juga banyak masuk ke Indonesia, jadi tidak ada perbedaannya. Sebelumnya Luhut mengatakan bakal audit video tersebut. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi. Jadi Pak Luhut bin Sarpanjaitan mengusulkan atau berpendapat bahwa LSM harus diaudit karena banyak dana tidak jelas. Tapi direspon balik oleh Fathia, dana yang digunakan oleh negara, yang dia gunakan oleh Pak Luhut itu dibayar asing. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya bahwa pertama, audit itu penting terhadap lembaga pemerintah ataupun LSM. Kalau menurut saya, usulan Pak Luhut itu tidak ada masalah, tetapi syaratnya juga apa yang dijalankan oleh negara juga diaudit. Jadi menurut saya ini demi kebaikan antara negara dan masyarakat, tetapi harus equal. Kalau ada usulan LSM diaudit, maka seharusnya pemerintah yang menggunakan berbagai dana asing sudah diaudit sebelumnya, atau semuanya dananya clear, sehingga tidak ada perbedaan apakah dia pemerintah ataupun swasta. Ketika menggunakan dana asing, menurut saya diaudit itu it's okay, sehingga terjadi balance. Tidak misalkan kalau pemerintah dibayar dana asing atau ada investasi asing kemudian tidak diaudit. Begitu juga sebaliknya, kalau dana yang ditransfer ke LSM kemudian tidak diaudit. Intinya menurut saya ini demi kebaikan, tetapi harus equal, harus sepadan, harus adil. Keadilan harus ditegakkan, dihadirkan, sehingga tidak ada terkait dengan perbedaan. Sehingga kalau ini usulannya gara-gara misalkan ada seseorang yang marah terhadap LSM, NGO, kemudian dia mengusulkan, kebetulan dia mempunyai kekuasaan, power, kemudian harus diaudit, tetapi itu tidak diberi contoh, atau sebaliknya tidak ada audit untuk berbagai kekuasaan yang dijalankan, itu menjadi masalah. Jadi menurut saya ya oke-oke saja demi kebaikan proses pembangunan baik infrastruktur ataupun sumber daya manusia yang ada di negeri ini. Kemudian yang kedua, sehingga kalau begitu maka akan lebih baik usulan itu tidak hanya pada saat sekarang atau tidak dadakan, tetapi by proses. Kalau misalkan diusulkan LSM yang ngambil dana asing itu diaudit, ya harus negara memberikan sebuah regulasi terkait dengan hal itu. Jadi misalkan begini cara mendapatkannya dana asing, begini cara melaporkannya, begini, bahkan negara seharusnya memfasilitasi. Persis seperti berbagai proyek yang ada, misalkan proyek IKN ataupun infrastruktur yang lainnya yang didapatkan dari asing. Jadi sifatnya bukan perintah saja, atau sifatnya bukan misalkan instruksi yang misalkan tidak ada sebuah panduan.
ada punduan, ada fasilitas, ada semacam promo terhadap berbagai lembaga asing untuk investasi atau untuk membiayai terhadap LSM di Indonesia, kemudian dilaporkan. Jadi itu it's okay. Begitu juga terkait dengan dana asing yang dalam struktur pemerintahan itu harus dilaporkan. Jadi enak. Bahkan orang menurut saya menjadi aktivis LSM itu sesuatu. Ada sebagian orang yang berpikir menjadi bagian dari pemerintah, aparat pemerintah itu menarik karena dia sudah ada anggaran dananya, bahkan gajinya sudah pasti. Seandainya menggunakan dana asing, menurut saya harus sama kan? Karena itu ya hal yang diperbolehkan, kecuali misalkan dana itu adalah yang sumbernya tidak jelas atau money laundering atau bahkan terkait dengan uang-uang haram, ekstasi ataupun yang dilarang lainnya. Itu adalah menurut saya baik untuk semuanya, diberikan sebuah fasilitas, diberikan arahan, diberikan panduan, ditarikkan berbagai dana asing dan kemudian mereka diperintahkan untuk laporan atau diaudit bahkan. Kemudian yang ketiga, menurut saya proses NGO yang ada di negeri ini menjadi motivasi masyarakat untuk mengembangkan demokrasi dan pembangunan yang lain. Kita masih ingat pada suasana pemilu 99 di mana berbagai dana asing hadir. Mengapa? Karena ada sebuah protes atau semacam keinginan dunia internasional bagaimana di Indonesia itu terjadi demokrasi. Demokrasi yang sebenarnya bukan demokrasi formalitas saja, bukan demokrasi yang ya seakan-akan demokrasi. Kita masih ingat ya waktu itu berbagai dana, berbagai NGO dibiayai, dan waktu itu mengapa tidak ada semacam audit atau sebaliknya bahkan mendapatkan label negatif, misalkan mendapat label anti asing. Padahal sebetulnya kalau dengan berbagai negara asing itu adalah saling kerjasama baik. Bahkan pada kesempatan ini, kehidupan yang kolaboratif itu penting. Tidak mungkin sebuah negara bisa hidup mandiri, tidak mungkin sebuah negara itu bisa survive hanya mengandalkan APBN sama APBD. Ketika ada berbagai kerjasama dengan asing, bantuan dari asing, maka itu akan menjadikan kehidupan demokrasi atau kehidupan yang lainnya lebih baik. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga sebetulnya apa yang disuruhkan Pak Luhut menjadi kata wajib dilaksanakan dengan catatan ada sebuah pengantar bahwa negara memfasilitasi hal itu, dan sebaliknya negara juga memberikan informasi ke publik terkait berbagai investasi asing atau berbagai pendanaan dari asing yang kemudian digunakan oleh negara untuk melakukan pembangunan. Meskipun mungkin mayoritas masyarakat Indonesia tidak tahu terkait dengan berbagai dana asing. Kita masih ingat ya bagaimana IKN dibiayai oleh asing. Kita masih ingat pada waktu pandemi COVID, berbagai misalkan negara Amerika membantu atau negara Eropa membantu. Itu sampai hari ini apakah sudah diaudit atau belum? Kalau sudah diaudit, it's okay, dan seharusnya kemudian dicontohkan kepada berbagai LSM. Oh ini loh, kami mendapatkan bantuan dari asing, misalkan dari Amerika, dan kemudian sudah diaudit dengan baik. Tetapi kalau belum, maka ya harus ada semacam sebuah edukasi kepada NGO. Pemberdayaan kita bagus kok kalau kita memfasilitasi teman-teman NGO, LSM untuk mereka bergiat. Mereka tujuannya adalah bagaimana masyarakat melek politik, melek demokrasi, dan sadar bahwa mereka adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak terhadap negeri ini. Semoga kehidupan berdemokrasi semakin baik, tidak ada
otoritarianisme di balik nama demokrasi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.